Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita masuk ke proses manufaktur produk yang dari plastik. Saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja mengenai proses pembuatan produk-produk dari plastik ini, dan nanti untuk mendalamnya kita akan pelajari lagi di proses manufacturing 2, insyaallah. Jadi pada saat ini mungkin hampir semua produk-produk yang biasa kita gunakan itu sudahlah terbuat dari plastik ya. Dan kita sebagai mechanical engineer perlu tahu setidaknya bagaimana sih produk-produk plastik ini dibuat, bagaimana aja proses pembuatannya. Secara umum plastik itu terbagi atas dua, dan biasa juga disebut dengan polimer, yaitu ada yang namanya termoplastik dan ada yang termoset atau termosetting. Termoplastik ini polimer atau plastik yang jika kita panaskan dia akan meleleh, dan setelah dingin dia akan menjadi satu bentuk yang fix gitu, tidak bisa berubah lagi. Tapi jika kita panaskan lagi, nanti dia akan meleleh lagi, terus setelah dingin dia akan menjadi satu bentukan tertentu lagi, dan itu bisa dilakukan berulang-ulang. Sedang termosetting, apabila setelah dia dipanaskan, dia akan menjadi keras, dan istilahnya tidak bisa diolah secara berulang-ulang, seperti itu. Beberapa contoh material termosetting, general properties-nya adalah dia lebih kuat, lebih ulet, lebih keras, dan juga lebih ringan. Biasanya digunakan untuk komponen-komponen otomotif dan konstruksi. Contohnya ini ada untuk furniture. Untuk furniture, epoksi dan resin termasuk bahan-bahan termosetting. Selanjutnya ada yang namanya elastomer, yaitu bagian dari termosetting juga, dan bentuknya lebih seperti karet. Biasanya digunakan untuk membuat medical mask, masker medis, sarung tangan, dan bahan-bahan pengganti rubber. Contoh produknya adalah poliuretan. Poliuretan ini bisa ditemukan pada kasur. Poliuretan ini juga bisa digunakan sebagai pengganti pengganti spring atau pegas. Terus ada juga namanya silikon. Nah, silikon inilah yang untuk digunakan di sarung tangan bedah tuh, contohnya dipakainya. Berikutnya adalah material termoplastik. Plastik ini biasanya low melting point, titik lumernya itu rendah, dia lebih fleksibel dan lebih lunak. Biasanya digunakan untuk membuat botol, food wrappers, pembungkus makanan, mainan, dan lain-lain. Banyaklah digunakan, rata-rata secara umum banyak digunakan itu adalah material termoplastik ini. Contoh materialnya adalah ini polyethylene, biasa digunakan untuk packing, insulasi listrik, botol-botol minuman, dan packaging film. Maksudnya pakai packaging yang tipis-tipis itu. Terus ada polypropylene. Polyethylene ini kependekan biasanya di kodenya itu PE. Jadi kalau nanti Anda punya produk plastik, contohnya botol air minum, nanti bisa dilihat di
bagian bawahnya itu biasanya ada tulisannya itu PE ataukah PP atau apa, itu adalah jenis materialnya. Karena plastik ini ketika akan didaur ulang, memang dia bisa didaur ulang kan, tapi harus dikelompokkan sesama jenisnya. Jadi yang polietilen kelompokkan dulu sesama polietilen, baru dihancurkan dan didaur ulang. Yang polipropilen ini kodenya adalah PP, harus dikelompokin sama-sama, baru bisa didaur ulang dan digunakan. Kalau tidak propertiesnya itu akan bercampur-campur. Nah, selanjutnya adalah propilen. Polipropilen atau PP biasa digunakan untuk karpet, bumper mobil, kontainer, box-box plastik. Dan ini prosthetic body ini untuk kaki atau tangan palsu. Selanjutnya polivinyl klorida atau PVC. PVC ini kayaknya semua sering dengar ya. Pipa PVC gitu kan. Nah, itu adalah nama materialnya, pipa PVC, itu bukan nama pipanya. Biasanya digunakan untuk electrical kabel listrik, bungkus kabel listrik, untuk pelapisan dinding dan lantai. Kartu kredit, nah itu juga dibuatnya dari PVC juga. Instrumen mobil dan ya gitu, pipa-pipa itu. Selanjutnya ada polistirene, kodenya itu PS. Biasanya digunakan untuk alat-alat makan nih, sendok plastik, garpu plastik, dan yang lain. Dan juga digunakan sebagai bahan pembuat styrofoam. Berikutnya adalah acrylics atau PMMA, polymethyl metaakrilik. Nah, bisa digunakan untuk cat juga ada. Untuk fake fur ini bulu-bulu binatang palsu. Untuk plexiglass itu yang kita bisa pakai, biasa tahu itu tuh kayak akrilik yang bening warna-warni itu. Berikutnya adalah polyamide atau nilon, bisa digunakan untuk tekstil, untuk roda gigi, bushing, dan washer, juga untuk bearing plastik. Lalu PET, polyethylene terephthalate, biasanya digunakan untuk botol-botol yang bersifat asam seperti jus, terus arak-arakan makanan, itu bisa digunakan PET. Lalu politetrafluoroethylene atau PTFE, nah, biasa digunakan untuk ini raincoats, jas hujan. Metode-metode yang biasa digunakan dalam memproses plastik ini biasanya hampir sama ya, mirip lah, tapi tidak sama dengan yang kita pelajari dengan cara-cara pembuatan barang-barang logam. Contohnya ada ekstrusi, itu juga ada ekstrusi kemarin untuk pipa besi ya, yang panjang itu ekstrusi. Nah, namun dari sekian banyak metode pembuatan produk-produk dari plastik ini, yang paling banyak digunakan itu adalah yang injection molding atau cetakan injeksi, cetakan plastik injeksi. Jadi hampir semuanya menggunakan proses injection molding ini. Apakah itu pabrik mainan, peralatan rumah tangga, elektronik, peralatan listrik, jam, komputer, HP, itu hampir semuanya adalah produk-produk dari proses injection molding. Oke, berikut kita lihat proses-proses manufaktur produk-produk dari plastik. Yang pertama adalah plastik extrusion atau ekstrusi.
ekstrusi bisa digunakan untuk termoplastik. Material awalnya, material mentahnya itu berbentuk pelet seperti makanan ikan itu, ukurannya sekitar 10 mm persatunya, atau bisa juga dalam bentuk granula. Kalau pelet ini yang seperti makan ikan yang silinder kecil-kecil, dan granula ini bentuknya seperti bulat-bulat itu, dan bisa juga terbuat dari powder atau tepung. Nah, biasanya dia proses ini digunakan untuk membuat produk-produk yang panjang atau sangat panjang. Contohnya yaitu pipa PVC, pipa air, itu digunakan proses extrusion ini. Nah, bentuk mesinnya kira-kira seperti ini modelnya. Ada motor penggerak, ini ada screw, ini ada hopper ini untuk memasukkan tadi material mentahnya, granula atau pellet itu. Kalau ini akan masuk di dalam, nanti akan diputar oleh screw ini, dan screw ini akan berguna untuk memindahkan material ini dari belakang sampai ke bagian depan. Nah, di barrel ini nanti akan material itu dipanaskan sehingga akan meleleh dan masuk ke dalam ini thermocouple melt. Dia akan memelting meleleh di sini dan akan dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, ini contoh-contoh produknya. Jadi yang panjang plafon PVC sekarang ya, plafon kan ada sudut-sudut, bagian sudutnya plafon sekarang juga udah plastik. Plafonnya itu sendiri kan panjangnya sekitar sampai 4 meteran kalau tidak salah, itu dibuat dengan proses ekstrusi inilah. Jadi biasanya panjang, bisa sampai 4, ada sampai 6 meter dalam satu produk itu. Contohnya pipa air, pipa PVC, talang air. Nah, itu kan panjangnya sampai 6 meter. Itu dibuatnya dengan proses ekstrusi ini, ekstrusi plastik. Nah, coba kita lihat sedikit. Oke, berikut proses selanjutnya adalah blow molding atau cetakan tiup. Jadi ada prosesnya namanya thermoforming. Jadi pembentukan dengan panas ya. Jadi lembaran plastik akan dipanaskan sampai dia melunak, tapi tidak sampai cair. Lalu dia disedot ke dalam cetakan. Coba bisa kita lihat di sini. Ini adalah ini adalah heaternya, pemanasnya. B ini untuk clamping material. C ini adalah material plastiknya. Mungkin kalau dibayangkan ini bisa seperti plastik lembaran mika itu ya. Dan ini adalah cetakannya sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, ini adalah jalur hisapnya. Nah, cetakannya ini ada lubang-lubang kecil yang dibuat guna untuk menarik udara. Jadi udara itu akan disedot dari E ini, akan tertarik keluar sehingga otomatis nanti
si plastik ini akan tertarik ke bawah. Jadi apabila plastik ini C ini sudah panas oleh heater A, nanti dia akan menjadi lunak tapi tidak sampai mencair. Lalu di udara yang ada di bawah ini akan disedot melalui lubang-lubang kecil ini, sehingga plastik yang sudah lunak itu dia akan tertarik ke bawah dan menempel di sisi-sisi bentukan cetakannya ini, sehingga dia akan berbentuk seperti cetakan ini. Contohnya adalah botol aqua glass, terus bungkus-bungkus makanan yang dari plastik mika yang bisa dilipat dua itu. Nah, itu prosesnya ini, vacuum forming ini. Dan karakteristik produk itu adalah yang tipis, yang berupa lembaran-lembaran tipis itu hampir bisa dipastikan dengan proses ini. Nah, ada prosesnya satu seperti ini, ada yang kedua jadi seperti dibalik. Jadi ininya aja ada dibalik. B dan C ini dia akan menarik setelah plastik dipanaskan, clamping ini akan menarik si plastik ini ke bawah untuk mengikuti bentuk-bentuk dari cetakannya. Lalu ditarik juga udaranya biar benar-benar menempel dan pas dengan bentuk cetakannya tersebut. Nah, ada juga yang modelnya dari atas, cetakannya atau moldnya itu diletakkan di atas, dari material sheetnya, lembaran plastik itu dipanaskan, lalu cetakannya ditekan ke bawah sehingga plastik itu menempel ke dalam cetakannya ini. Ini dia contohnya prosesnya. Plastiknya dimasukkan ke dalam frame ini, lalu ini cetakannya di bagian bawah. Ini dalam bentuk cetakannya, plastiknya dimasukkan, terus dipanaskan dan diturunkan ke bawah ya. Turun ke bawah sehingga dia menempel ke dainya ini, ke moldnya ini, ngejeplak dalam moldnya ini. Setelah selesai itu diangkat lagi dan produknya sudah tercetak. Untuk yang vacuum forming ini, cetakannya itu, moldingnya itu biasanya terbuat dari aluminium, sehingga dia jadi lumayan murah modalnya. Ini contoh produknya, thermoform part. Kalau kita beli bor listrik atau bor yang ada baterai itu biasanya kan ada casingnya nih, kayak begini, ada kopernya. Nah, itu dibuatnya dari forming, plastik forming, vacuum forming. Ini juga bagian-bagian panel-panel dari mobil. Jadi ini tipis seperti ini. Prosesnya vacuum forming ini. Berikutnya proses transfer molding. Transfer molding ini biasanya untuk material termosetting ya, termosetting. Sini kira-kira seperti ini, prosesnya seperti ini. Jadi produknya itu diletakkan di dalam cetakan, terus ditekan dengan paksa sehingga nanti dia akan menyebar, terdistribusi ke rongga-rongga
cetakan. Nah, dia jadi produk. Nah, kedua bisa juga dengan seperti ini caranya atau preform material awal diletakkan di tengah, lalu ada plunger ini ditekan, digunakan untuk menekan preformnya sehingga dia akan masuk ke dalam cavity ini. Ini namanya cavity cetakannya itu, sehingga membentuk suatu produk yang diinginkan. Dikeluarkan. Nah, selanjutnya adalah injection molding. Ini yang paling banyak digunakan. Prosesnya bisa dari produk yang sangat mudah sampai yang sangat rumit, produk yang sangat kecil sampai yang sangat besar menggunakan proses ini. Jadi yang kecil-kecil seperti koin plastik, tutup botol, tutup aqua, tutup botol mineral, itu bisa dibuat dengan ini. Tapi dalam satu mesin ini bisa buat mungkin ratusan tutup botol itu, sampai yang besar seperti yang mungkin mesinnya itu bisa hampir sebesar ruangan kuliah. Kira-kira seperti ini skematik proses mesinnya. Ya, jadi ini hopper. Material awalnya sama dalam bentuk granula, butiran-butiran atau pellet itu dimasukkan ke dalam hopper ini. Sama seperti yang tadi ekstrusi, ada skrunya. Material akan masuk ke dalam skru akan mengantarkan material itu maju ke depan sini menuju nozzle sambil dipanaskan sehingga dia meleleh dan menjadi cair sehingga bisa masuk ke dalam lubang yang kecil ini. Nah, terus ini adalah namanya mold atau cetakannya. Cetakan ini terdiri dari dua, atas bawah, dan ada rongganya yang berbentuk seperti produk yang diinginkan. Nah, jadi plastik yang sudah dicairkan ini yang sudah meleleh, sudah berbentuk liquid, dipaksa untuk masuk ke dalam cetakan ini. Jadi akan masuk dan terdistribusi ke dalam cetakan sehingga menjadi produk. Setelah selesai, skru ini akan berhenti sementara dan mold ini akan bergerak ke belakang sehingga terbuka dan produknya bisa dikeluarkan. Lalu dia akan maju lagi, skru berputar lagi, materialnya ditembakkan lagi ke dalam. Nah, itu disuntikkan, diinjek misalnya, disuntikkan ke dalam dan sehingga menjadi produk plastik. Itu dilakukan berkali-kali dalam hitungan menit biasanya. Ini contoh skematik prosesnya tadi, seperti yang dijelaskan tadi. Material sudah cair akan diinjekkan masuk ke dalam cavity. Moldnya akan digerakkan maju ke situ sehingga dengan tekanan tertentu. Nah, ini polimer yang telah mencair masuk ke dalam rongga-rongga cavity. Selanjutnya beberapa waktu dia akan mengeras. Nah, pengerasan ini juga dibantu dengan di dalam cetakan ini nanti akan ada aliran air untuk pendinginnya. Sehingga dia setelah disuntikkan
sampai terpenuhi seluruh rongga-rongga ini, dia akan segera cepat mendingin dan membeku. Setelah membeku, maka dia akan keluar dan produk ini sudah menjadi plastik yang jadi, bukan plastik yang cair lagi. Ini contohnya casing HP, casing telepon, steker itu, pena, pulpen, itu banyak dipakainya injection. Nah, pulpen itu karena dia panjang bulat, bukan berarti dia pakai ekstrusi ya pembuatannya. Itu tetap pakai ini injection. Ini bentuk-bentuk cetakannya kita akan pelajari nanti di proses manufaktur 2 lebih detailnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari molding ini. Jadi dia pasti ada cetakan, itu ada dua, satu namanya cavity, satu namanya core. Cavity itu bagian yang mencekung, sedang core ini yang istilahnya bagian yang menonjol. Terus di antara dua ini nanti akan dibuatkan di insert namanya ejection plate. Ejection plate ini bisa jadi bentuknya seperti plat atau seperti silinder juga bisa. Lalu akan ada namanya runner. Runner ini untuk distribusi cairan plastik tersebut dari mesin, sehingga nanti dari dalam satu cavity ini bisa ada banyak produk. Bisa jadi hanya satu kalau besar, bisa jadi 2, bisa jadi 100. Nah, untuk mendistribusikannya, ini ada runner. Nah, setelah itu runner ini yang besar ini ada lagi sambungannya untuk menerima langsung material dari mesin. Nah, itu namanya di sini disebutnya knob, tapi biasanya itu disebutnya sprue. Ini contohnya berikutnya. Kalau pada desain ini terlihat dipecah 3 ya, sehingga nozzle dan runnernya itu langsung terlepas dari partnya, dari produk. Tapi yang biasanya nozzle sprue-nya ini dan runner ini biasanya tetap menempel, nanti akan dipotong dengan manual, sehingga harga dari cetakan ini juga lebih murah. Contoh produk yang dibuat dengan injeksi molding ya. Nah, yang perlu dipertimbangkan itu adalah dia harus rata. Nah, produk molding ini seluruh tebal dari produknya itu harus rata. Jangan sampai ada yang lebih tebal dari satu sisi, lebih tebal dari sisi yang lainnya, apalagi kalau itu signifikan tebalannya, karena bisa menyebabkan produk di bagian tebal itu tidak lama membeku.
Jadi di bagian yang tipis, anggaplah misalnya dia jadi misalnya mau bentuknya itu segitiga, bagian yang tebal ini dia di dalam atau tengahnya ini akan cenderung lambat untuk membeku, mengeras, sehingga yang lainnya sudah keras, di dalamnya ini masih encer gitu. Akibatnya nanti produk itu akan collapse ya. Terus ada yang namanya draft angle. Jadi ada sudut, kalau ada sudut kemiringannya sekitar 0,5 derajat, agar untuk memudahkan produk tersebut lepas dari cetakannya. Jadi dia setengah derajat, 0,5, 1 sampai 0,5 derajat. Jadi harus ada draft angle ini. Nah, ini tadi dia contohnya toolstick. Jadi bagian yang ini lebih tipis daripada bagian yang tebal ini, sehingga di dalamnya ini dia akan cenderung lebih lunak, sementara yang di pinggiran sudah mengeras. Akibatnya produknya bisa kolaps seperti ini, tebal, di dalamnya bisa bolong gitu. Nah, kalau memang ada yang harus tebal seperti ini, dia harus sebaiknya dipisah dua seperti ini contohnya. Nah, seperti ini tidak baik karena di bagian sudut ini ada penumpukan material, ada yang terlalu tebal dibanding yang lain. Nah, lebih baik dibuat seperti ini, atau kalau memang dia harus jauh bisa dibikin seperti ini. Nah, ini tadi ada yang namanya gate. Gate itu yang ini ya, untuk masukkan material. Dari gate itu adalah ujung awal masuknya material dari runner, dari jalur-jalur itu masuk ke sini. Nah, baru dari sinilah dia menyebar masuk ke seluruh rongga-rongga produk tersebut. Berikut contoh proses ekstrusi. Materialnya ditekan. Jadi proses awalnya memang agak rumit, masukkan ke dalam. Nah, ini pendinginannya itu di luar. Jadi dari skema yang tadi kita lihat, mesinnya ada skrunya kan, mendorong keluar. Cetakannya itu ada di ujung tadi, mesin yang panas tadi. Nah, lalu didorong langsung masuk ke dalam ruangan pendingin ini. Sedangkan tadi injection molding itu kan pendinginnya tetap di dalam. Ini terus dibawa keluar, makanya dia akan memproses terus sampai sepanjang apa kita mau istilahnya. Makanya dia bisa panjang tergantung kebutuhan kita, bisa 6 meter. Kalau misalnya mau 20 meter pun juga bisa, tinggal mempersiapkan posisi pendinginnya ini aja. Nah, ini contohnya pipa PVC ya. Di pemotongnya pun udah otomatis nih, mereka buat langsung didorong lagi untuk ekstrusi berikutnya. Ini jalan terus. Ini contoh yang vacuum E-61 HAA vacuum forming machine is the use of vacuum suction
will be heated to soften the PVC, PP, HIPS sheets made of a variety of shapes, Ini absorption lembaran mainly plastik tipis applied kayak to Mika, food, lembaran Mika toys, itu. hardware, stationery, electronics and medicine, daily necessities, blister packaging, etc. Make the items were packaged beautifully transparent Untuk appearance, makanan ya. greatly improved the product grade. Gulung BV-61HAA dari blister gulungan forming lembaran machine, masuk ke dalam, mainly by heating dipanaskan, furnace, next die plate, on top of mold, and slice constitutes dan a satu hopper. Simple operation dan using yang dari bawah PLC naik ke machine atas. interface Ini control lalu as disedot long as the sampai dia input after menempel the ke preparation dalam of the cetakannya. required data into the automated production achieve precise, accurate, and major components of all the rigorous testing by precision machining. Juga contoh ini yang injection molding. Nah ini yang selang-selang ini merah biru ini adalah pendinginnya. Ini pas ini apa sikat gigi. Nah dalam satu kali injek tuh ada banyak ya. Berapa nih? 1, 3, 6, ada 12. Nah ini sikat gigi yang ada 2 macam itu, yang ada karet-karetnya. Nah jadi pada bagian atas dia injection dulu yang putihnya, terus dia berputar. Di bagian bawah itu untuk bagian bawah ini untuk injek rubbernya yang berwarna-warni itu. Untuk injection molding ini produk tutup botol. Nih, kita lihat berapa cepatnya. Untuk hanya dengan beberapa detik saja untuk satu kali injeksi. Nah, ini produknya banyak, cepat ini. Ini juga sudah otomatis karena banyak. Otomatis dari selesai diinjek, produknya ke bawah, budaya satu-satu masuk ke bagian belakang. Langsung selesai injeksi, selesai. Sangat tepat prosesnya. Memang dia produknya kecil, bisa banyak ini. Satu masuk ke sini, masuk ke conveyor, langsung dihitung ya. Nah, ini untuk produksi itu botolnya nih kayak begini. Nah berikut untuk blow mold. Blow mold itu awalnya ini namanya preform atau bentuk awalan. Nah bentuk awal ini dibuat dengan injection mold, dimana bagian atasnya ini sudah ada ulir untuk buat pasangan penutup botol. Nah bawahnya ini nanti ukurannya akan berbeda-beda untuk setiap ukuran botolnya, botol 1 liter, botol yang 500 ml, yang berapa 150 ml. Nah ini akan beda-beda, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, tapi biasanya skrunya ini sama saja kan, ukuran tutupnya. Ini awal seperti ini, baru dimasukkan ke mesin blow itu, jadi ditiup. Proses seperti ini, dan proses ini juga cepat, sangat cepat.
dia apa namanya, berputar dengan cepat gitu. Nah, cetakannya kalau untuk glow mold ini juga dari aluminium biasanya bahannya. Tadi yang preformnya itu diambil sama lengan ini, dimasukkan ke dalam moldnya. Nah, ini nanti masuk ke dalam mold ini. Cetakannya seperti ini. Nah, ini cetakannya ini dari aluminium, bentuk botolnya. Masuk ke dalam preformnya tadi, ditembakkan gas panas sehingga dia akan mengikuti bentuk kontur dari cetakannya. Nah, jadilah satu botol. Prosesnya cepat, sangat cepat ya. Dalam beberapa detik saja selesai satu buah botol itu. Oke, kira-kira sepertilah proses dari manufaktur pembuatan produk-produk dari plastik, atau proses-proses molding yang lebih banyak digunakan. Nama prosesnya adalah proses injection molding ini. Oke, sekian dulu pemaparan tentang proses pencetakan plastik. Selamat mempelajari dan memahami, dan selamat bersiap untuk mengikuti UAS minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.